Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat Al-Fat, surat nomor 48, ayatnya ayat 10 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang mengalami sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Juga kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menghadapi masalah atau persoalan yang besar, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji ini. Semoga dengan demikian Kereweng Aji Channel ini bisa hidup dan berkembang dan selalu eksis di dalam pengkajian dan tadabbur Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semuanya. Juga saya berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan rezeki lahir dan batin, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kebahagiaan, ketenteraman, serta diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam mengarungi hidup ini. Semoga Allah juga memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepadanya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasya fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaikullaha fasyayu'dihi ajra azima. Saya kululakal
minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna fi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darra al arada bikum nafa'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal tanantum allan yang qalibar rasulu wal mu'minuna illa ahlihim abadaw wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna syau wa kuntum qauman bughra wa malam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina syaira walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha'u wa ya'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima sayakulul muqallafuna idzan dalatum illa baghon mali ta'khuduha darunan nadami'akum yuriduna an yubaddilu kalamallah qul lan tadami'una kadzalikum qala Allahu min qablu fasyayakuluna bal ta'shuduna bal kanu la yafqahuna illa qalila Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa ingkar pada janjinya, ia hanyalah ingkar atas kerugian jiwanya sendiri. Dan barang siapa memenuhi janjinya di sisi Allah, ia akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang besar. Segolongan penduduk padang pasir yang tinggal di belakang berkata kepada engkau, harta kami dan
keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mohonkanlah pengampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Katakanlah, lalu siapakah yang lebih dapat menguasai sesuatu untuk kamu daripada Allah? Jika ia bermaksud berbuat bencana kepada kamu, atau ia bermaksud berbuat kebaikan kepada kamu, tidak, malahan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Tidak, malahan kamu menyangka bahwa Rasul dan kaum mukmin tidak akan kembali kepada keluarga mereka selamanya. Dan itu ditampakkan indah dalam hati kamu. Dan kamu menyangka dengan buruk sangka, dan kamu adalah kaum yang ditentukan akan binasa. Dan barang siapa tidak berterima, saya ulangi lagi, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan utusannya, maka sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi kaum kafir api yang menghanguskan. Dan kerajaan langit dan kerajaan bumi adalah kepunyaan Allah. Ia mengampuni siapa saja yang ia kehendaki, dan menyiksa siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah senantiasa yang maha pengampun, yang maha pengasih. Orang-orang yang tinggal di belakang akan berkata, tatkala kamu berangkat untuk memperoleh jarahan, izinkanlah kami mengikuti kamu. Mereka menghendaki untuk mengubah firman Allah. Katakanlah, kamu tidak akan mengikuti kami, demikianlah Allah telah berfirman sebelumnya. Tetapi mereka akan berkata, tidak, malahan kamu dengki kepada kami. Tidak, mereka tidak mengerti itu kecuali hanya sedikit. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 10. Baiat atau sumpah setia yang disebutkan di sini berlangsung sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Saya ulangi lagi. Baiat atau sumpah setia yang disebutkan di sini berlangsung sebelum terjadinya perjanjian perdamaian. Mula-mula Nabi suci Muhammad SAW berangkat beserta para sahabat dengan tujuan menjalankan ibadah haji. Tetapi pada waktu beliau sampai di Hudaibiyah, kaum kafir Mekah melarang beliau masuk ke Mekah.
Oleh karena itu para sahabat bersumpah setia atau berbaiat kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon sebagaimana diuraikan dalam ayat 18 bahwa mereka akan membela beliau dengan sekuat tenaga dan bertempur melawan sampai titik darah penghabisan di sisi beliau. Hadis riwayat Bukhari pasal 64 ayat atau nomor 37. Rupa-rupanya pada waktu itu penting sekali melahirkan baiat atau sumpah setia, mengingat adanya kenyataan bahwa kaum Quraisy mengadakan gerakan untuk memerangi kaum muslimin yang pada waktu itu dalam keadaan tidak siap tempur atau tidak bersenjata. Perlu kiranya dicatat di sini bahwa para sahabat telah 2 kali mengucapkan baiat kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum hijrah. Dalam 2 peristiwa itu yang mengucapkan baiat ialah penduduk Madinah. Dan peristiwa baiat itu dikenal sebagai nama atau dengan nama baiat Al-Aqobah. Dalam peristiwa pertama hanya dihadiri oleh 12 orang. Dan baiat itu hanya berintikan iman mereka kepada kebenaran Islam dengan mengucapkan janji sebagai berikut: kami tidak akan mengabdi kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan berbuat zina. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan mengumpat. Dan kami tidak akan mendurhaka kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sesuatu yang benar. Hadis riwayat Bukhari pasal 2 nomor 10. Baiat Aqobah yang kedua yang terjadi pada tahun berikutnya dilakukan oleh sekitar 73 orang Madinah, termasuk di dalamnya 2 orang wanita yang berbaiat hendak membela Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kami membela punggung kami sendiri. Peristiwa baiat yang nomor 3 terjadi di Hudaibiyah dan dikenal dengan nama baiat Ar-Ridwan. Ini bisa dilihat penjelasan lebih lanjut di tafsir atau di ayat 18. Pernah 1 kali kaum wanita melahirkan baiat. Untuk ini lihatlah pula di dalam tafsir 2493. Selanjutnya penjelasan pada ayat 11. Yang dimaksud ialah orang-orang yang tinggal di belakang pada waktu berangkatnya ekspedisi Hudaibiyah. Selanjutnya penjelasan pada ayat 12. Bahkan
pada akhir tahun Hijriyah ke-6 pun keadaan kaum muslimin masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan musuh mereka, sehingga manakala kaum muslimin berangkat ke medan perang, orang-orang yang hatinya lemah mengira bahwa kaum muslimin sedang memasuki lubang kematian. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat ke-15. Yang dituju di sini bukanlah ayat 9 atau bukanlah surat 9 ayat 83 yang diturunkan lebih belakangan. Terang sekali bahwa perintah yang sama seperti yang termuat di dalam surat 9 ayat 83 telah diberikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tinggal di belakang pada waktu peristiwa Hudaibiyah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian dan tadabbur kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.